Bisa jadi patokan. Karena buktinya seperti itu. Sekarang Allah yang beritakan. Walaupun logika antum tak terima, bukan karena logika antum hebat, tidak. Sebab ada logika lain yang menerima. Kalau ada logika sebagian yang tidak terima, ada logika yang lebih banyak yang bisa menerima. Buktinya as-sahabah semuanya menerima. At-tabi'una lahum bi-ihsan, menerima. Kapan tidak terima? Lahirnya teori-teori yang tidak pernah dikembangkan oleh Nabi SAW. Tidak begini cara Nabi memahami akidah, ayat-ayat tentang turunnya Allah, tentang sifat-sifat Allah. Harus sesuai dengan akal dulu baru sesuai. Buktinya setiap orang yang mendahulukan akalnya di dalam memahami agama, rata-rata tersesat. Rata-rata tersesat. Lihat orang Mu'tazilah, tersesat dia. Gara-gara logikanya. Lihat orang Qadariyah, tersesat dia. Gara-gara logikanya. Dan lawannya, Jabriyah, tersesat dia. Gara-gara logikanya. Lihat orang Khawarij, tersesat karena logikanya. Lihat orang Syiah, tersesat gara-gara perasaan dan logikanya. Jelas Ustaz? Jelas? Udah bisa antum jelaskan ke kami? Iya. Jadi ketika dipahami dalil-dalil dengan mendahulukan logika, bukan dengan mendahulukan dalil, sama dengan memaksakan masukkan air laut harus muat dalam ember. Air laut muat dalam ember. Hah? Kecuali ember bocor. Ember bocor tahu tuh? Tidak akan pernah penuh. Ya, antum salurkan air laut ke dalam ember bocor penuh. Cuman antum kebanjiran nanti di rumah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau memaksakan seluruh dalil nakli mesti sesuai dengan dalil akli, antum seperti nak masukkan air, tidak usahlah air apa dulu ya. Air laut ya, air perigi lah dalam satu ember. Nah, muat perigi tidak tahu pula. Perigi. Subhanallah. Antum lahir tahun berapa Ustaz? Lahir tahun berapa? Oh, milenial. Anak milenial, betul tuh. Jadi, nah, ini bahasa perigi, ini bahasa kami Datuk tuh. Ya, itu masih milenial. Jadi, nanti beri kamus besar bahasa Indonesia ya. Insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ibaratnya harus menyesuaikan dengan akal, maka ibarat masukkan air sumur harus muat dalam satu ember. Akhirnya apa? Akhirnya antum tinggalkan air sumur itu. Tidak muat ini. Akhirnya antum dapat air hanya satu ember. Sehingga nanti ketika antum memahami sifat-sifat Allah yang banyak itu, karena dipaksa harus satu ember, akhirnya dapat hanya ini satu. Ini satu nih. Dua. Alhamdulillah. 20. Hanya dapat 7 saja. Hakikatnya 7 semua. Yang lain tuh semuanya akli saja. Sifat Allah yang tidak terkira banyaknya itu akhirnya karena dipaksakan embernya kecil sehingga yang bisa dibawa hanya sedikit. Maka antum harus punya penampung yang besar, akal-akal yang luas. Ternyata ikhwani billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak terjadi. Jelas. Tidak semua yang tidak masuk akal tidak terjadi. Dan tidak pula semua yang menurut akal diterima mesti terjadi. Iya. Dalam kehidupan berapa banyak kita. Misalnya ada orang ketika belajar juara terus
juara terus. Tapi ketika melamar kerja, tak lulus. Yang dulu nyontek-nyontek ke dia lulus. Tidak masuk akal. Antum sudah jadi apa ya? Sudah jadi mayor ya? Iya. Awak udah 5 kali daftar jadi polisi, tidak pernah diterima. Rupanya dia punya orang dalam. Nah, punya orang dalam. Atau punya apa namanya? Takdir dia itu sudah tertulis. Caranya yang mungkin yang perlu diperbaiki. Baik, kaum muslimin muslimat. Jelas ya? Tidak masuk akal sebenarnya. Tapi dia yang jadi. Antum terpaksa terima. Sebanyak ini orang pintar, kok dia juga katanya kan? Ya itu takdirnya. Tidak masuk logika. Antum pusing sendiri, tidak usah pikir lagi itu. Tidak usah pikir lagi. Tidak semua yang masuk pikiran antum mesti seperti itu terjadi. Sebagaimana yang tak masuk akal antum tidak terjadi, tidak. Jelas kan? Kan begitu dong kehidupan saja kan? Dan kehidupan begitu. Antum lihat, mohon maaf nih, ada teman masalahnya saudara kita badannya kalau berjalan loyo saja, apa namanya, jalan goyang kayak kena angin kan? Iya, yang satu tegap atletis luar biasa. Tegap. Badan proporsional. Nah, iya, berotot dan sebagainya. Pas menikah. Nah, pas menikah, yang sehat walafiat tadi 10 tahun tidak dapat anak. Yang loyo-loyo tadi, Masya Allah, produksinya luar biasa. Kadang-kadang di luar rencana gitu. Iya, 1 kali setahun. Sehingga dalam 10 tahun 8 lah, jangan 10 saya. Tidak ada masa menyusui 8. Masya Allah, tabarakallah. Menurut antum tidak masuk akal. Ini Allah yang menciptakan. Ini kayaknya semut aja diwinjak aja tidak mati tuh. Tapi Masya Allah produksinya luar biasa. Jadi mutu bisa diadu gitu. Yang satu, Masya Allah, casingnya luar biasa. Jadi tidak semua yang menurut kita mesti begitu tidak. Berapa anak? Sudah berapa anak? Baru 1. Nikah ada 3 tahun. Nah itu, udah 3 tahun nikah, anak baru 1. Masuk 2. Mantap. Ya Syekh, antum patut dapat hadiah nih. Sini. Kalau udah 3 tahun masuk 2, patut dia aja. Sini. Masya Allah. Untuk sarapan. Antum sarapan dengan istri berapa biasanya? Kalau dengan istri sarapan berapa? Nah, lagi saya aja lah. Afwan hayakum. Ini patut apresiasi, betul. Nah. Ada yang nikah 3 tahun yang masuk 2? Mana tahu, saya juga rusak ya. Yang 3 tahun masuk 2 anaknya? Tidak ada, alhamdulillah. Rezeki dia. Saya kok nanya sampai 3 tadi kan? Coba saya bilang 2 tidak dapat dia. Ya saya bilang 3 tahun kan? Dikira-kira aja tadi Ustaz. Saya tidak punya ilmu gaib, jangan salah paham. Cuman dikira-kira saja. Antum 3 tahun juga sih? Oh lebih. Sabakah Kak Okasha. Baik. Jadi tidak semua yang kita katakan logis mesti seperti itu realnya, tidak mesti. Kira-kira paham ya? Paham? Makanya sahabat Nabi alaihissalam tidak pernah menjadikan landasan itu sebagai landasan benar salahnya sesuai informasi. Tidak. Tapi adalah kebenaran sang pemberi informasi. Kebenaran orang yang memberi informasi. Makanya ketika Abu Jahal nak sesatkan Abu Bakar dengan kisah Isra dan Mi'raj, tidak mungkin menurut logika, kata Abu Bakar, siapa dulu yang beritahu? Dia bilang itu temannya Muhammad. Kalau dia, saya tidak perlu lagi logika kamu itu. Itu logika jahiliyah itu. Saya tidak perlu logika antum, saya tidak perlu. Sebab pemberitahunya siapa? Yang tidak pernah bohong. As-Sadiq, Al-Amin, Al-Tahir, Al-Naqi, Al-Taqi, Al-Safi. Apa lagi?
Ini yang beritahu Allah SWT, yang beritahu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diterima oleh ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Jelas? Jelas, ha? Dan alhamdulillah, kalau ini disampaikan ke orang-orang yang orang-orang yang bersih fitrahnya, belum terkontaminasi oleh teori-teori yang di luar Islam itu, mereka mudah menerima ini. Apa payahnya? Makanya nenek kampung itu lebih duluan bangun sebelum subuh daripada kita. Apa sebab? Dia nak pandai berdebat. Nah. Dia pandai berbuat. Kalau kita, Masya Allah, berdebat pandai, berbuat, tidak pandai. Ya, bangunkan sahurnya payah. Sehingga terpaksa teriak-teriak terus sekali 5 menit. Sahur, sahur, katanya. Sekali 5 menit. Kalau dulu orang sekali azan pertama, bangun. Jadi bukan kita lebih hebat, enggak. Mereka sekali azan pertama, bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Yang bersiap untuk sahur, bersiap, yang berzikir, baca Quran, seterusnya. Sekarang enggak, sekali 5 menit. Sahur, sahur. Apalagi masjid banyak pula di lingkungan tuh. Jadi sekali 2 menit, sekali semenit. Sahur, sahur. Enggak bangun juga. Apa sebab? Hah? Lambat berimannya. Karena apa? Lebih pandai berdebat daripada berbuat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi pertama dulu mereka hebat-hebat karena mereka tidak panjang berdebat. Kalau kita hari ini tidak bisa hebat karena lebih baik, lebih suka berdebat. Yang dah jelas seperti ini, sahihnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tayalisi dari jalan Hisham, dan isnadnya sahih. Isnadnya sahih. Bahwa Allah turun. Kalau antum tolak dengan akal, kita katakan kami terima dengan akal. Antum tolak dengan logika, kami terima dengan logika. Loh, kan kita sama-sama punya akal. Antum juga punya akal, kita juga punya akal. Akal saya menerima, alhamdulillah.